Buat kalian yang demen sama desain Dell, gue juga salah satu yang demen semenjak Xiaomi G Plug filosofi desain Dell. Dan di sebelah gue ada monitor entry level 24 inch 75Hz dari Dell yang patut jadi pertimbangan kalian. Selamat datang di GTA di cara paling canggih di 2020. Buat kalian yang kemarin nanya di video Dell S2721DS dan QS, itu monitor 27 inch Dell 1440p dan 4K yang udah kita review sebelumnya. Video gue taruh di card di atas. Kalian nanya begini, Bang, tipe ini ada 24 inch ya nggak? Nih, gue hadirin buat kalian. Dibikin juga ternyata sama Dell dengan harga yang menurut gue cukup oke untuk dipertimbangkan. Monitor ini kalau gue cek di display specification memang launch tahun 2020. Masih terbilang baru ya, akhir-akhir 2020 ini. Kelengkapannya satu kabel HDMI dan kabel power tanpa adapter. Jadi adapternya ada di dalam monitor. Dikit banget kelengkapan monitor entry level. Untuk standnya bentuknya sama kayak di S27 yang kemarin. Di sini agak lebih kecil dikit. Tapi ketika dibalik kita bisa langsung lihat besi yang dikasih sama dia cuma 50% aja dari total keseluruhan. Pastinya buat hemat biaya produksi. Sama dengan kakinya, kualitasnya juga bisa gue bilang ini pas kita pegang agak kopong. Kita slide in aja untuk pasang kakinya dan untuk standnya dengan satu baut aja. Kalau kalian mau copotin kakinya ini, kalian harus colok bagian lingkaran kecil di sini dan tarik kakinya. Cukup clean sih dibikinnya. Bagian belakang monitornya sih cakep, bahan yang dipakai kayak karbon dengan pattern wave ke bawah yang dipegang sih. Ini memang ciamik mewahnya. Emang Dell kalau masalah kualitas akhir-akhir ini menggoda dompet sekali. Gue bisa bilang kayak gitu. Ada logo Dell dengan warna silver, cakep. Turun ada face mount 100x100 dan lubang ini tuh dipikirin juga sama Dell. Karena dia kasih kita plastik untuk nutupin bagian ini biar clean. Ada tanda garis di extension ini, kita tinggal masukin aja. Dan kalau kalian buka, tinggal kalian pencet, langsung copot. Nice banget Dell. Turun lagi tentunya ada port yang udah ngadep ke bawah. Sangat-sangat cocok tentunya untuk pakaian bracket di monitor ini. Nggak perlu beli kabel tipe L. Portnya ada port power 2 HDMI 1.4 dan 3,5 mm audio out. Bagian bawah monitor kita bisa lihat 5 tombol. 4 tombol untuk pengatur OSD dan 1 tombol dedicated untuk power. Bagian depannya udah bezel dengan tebel preset bezelnya di 0,5 cm. Masuk dalam salah satu kategori bezel tertipis sih. Di bawah 2 juta ya. Dan bagian atasnya Dell tetap kasih kita desain garis-garis sekaligus sebagai pembawaan panas di monitor ini. Monitor entry 24 inch 75Hz yang launch hari-hari ini sih banyak yang udah nggak mau kasih lubang hit ya. Nice untuk Dell di sini. Overall sih monitor ini mau dilihat dari depan ataupun belakang asli cakep banget. Bezel bagian depan yang warnanya hitam ngeblend sama silver asik di mata gua, apalagi bagian belakang yang putih redup dengan nuansa karbon. Kasih kita feel mewah untuk monitor entry level. Spek lengkap monitor ini di website Dell 23,8 inch IPS panel flat, Full HD resolution dengan refresh rate 75Hz. Brightness tipikal 250 nit dengan kontras rasio tipikal juga di 1001. 1000/1. Response time 4 milisekund GTG di extreme mode yang nggak penting juga kita text motion blur soalnya ini bukan monitor gaming. Support FreeSync tapi sayangnya nggak bisa G-Sync compatible karena nggak adanya port DisplayPort. Aneh banget. Yang nggak penting juga kembali lagi ini bukan monitor gaming. Panel bitmapnya gue cuma bisa dapetin di displayspecification.com di 8 bits murni. Kita tes lagi pakai data color untuk dapetin data lebih teknis lagi ke panelnya. Color gamutnya standar monitor IPS 75Hz, 98% sRGB, 76% Adobe RGB, 79% DCI-P3 dan 74% NTSC. Dengan brightness maksimumnya yang cukup oke yang bisa kita dapat 275,4 nits dan kontras rasio di 990/1. Nice. White point-nya agak kebiruan di 7400 Kelvin. Kalau di uniformity di brightness 100% cukup rapi juga. Di 9 titik pengetesan max tertingginya cuma sampai 2,8 delta E. Akurat ini. Luminance uniformity di brightness 100% juga oke. Dari 9 titik pengetesan cuma ada 1 titik yang agak off di bagian kanan bawah. Itu sampai 14% lebih gelap. Kualitas dari color akurasinya juga cukup akurat. Maxnya di 6,26 delta E. Tentunya di biru 1F dan average-nya udah bisa rendah banget di 1,19 delta E. Setelah dikalibrasi warnanya nggak turun terlalu banyak, maksa turun ke 5,69 delta E dan average-nya turun ke 0,77 delta E. Overall rating yang dikasih SpiderX untuk monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Masuk ke pengetesan bleeding, di sini gua show, nih
gue show video ya, bukan komputernya mati. Dan di sini nggak kelihatan ada tanda-tanda bleeding sama sekali. Gue swivel ala-ala ya buat kalian, supaya kalian dapat viewing angle yang jelas. Ya, cakep kualitasnya. Tapi ini nggak menjamin kalau unit yang kalian beli pasti nggak bleeding. Kita masuk ke OSD-nya. OSD Dell sih simple aja ya. Ini bukan monitor gaming pula. Udah dari atas dulu. Brightness contrast, biasa input source. Oke, nggak penting. Color preset. Nah, biasanya gue pilihnya yang custom ya. Siapa tahu lebih bagus, lebih terang biasanya. Apa nggak tentu. Ada beberapa monitor doang sih. Yang user mode itu yang bisa diatur-atur malah lebih terang. Display, aspect ratio, sharpness, response time, nggak penting juga ya, bukan monitor gaming, nggak usah dipeduliin. Reset. Next, menu, nggak penting. Ini apa? Shortcut, others, bla 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 bla, nggak penting. Ya, begitu aja. Dell ini bisa kalian dapetin di harga 1,9 juta dengan garansi Dell 3 tahun full. Sayangannya gue mention beberapa yang penting aja karena saking banyaknya juga di kelas 75Hz 24 inch. Ada Asus VA24 1,9 juta. MSI Pro MP242 1,8 juta. ViewSonic VX 2481 yang lagi dibanting di 1,6 juta banding harga maksudnya. Samsung S24 R350 1,6 juta. Lenovo E2420 1,6 juta. Dan Philips 241 V8 di 1,5 juta. Gua ambil patokan sedikit peperangan yang paling hot sekarang di kelas 1,6 jutaan, 1,5 1,6. Ada ViewSonic, ThinkVision, Samsung dan kawan-kawan. Dengan nambah 300.000 ke Dell ini sih masih ada value tambahannya di Dell ini. Secara ini Dell yang kita tahu memang kualitas monitornya dijaga, desainnya juga keren dan juga di bawah 2 juta. Cuma Dell ini aja yang berani kasih warna putih dan campuran silver. Sebenarnya ada monitor LG 24MP88 yang warna putih juga dan sama sekali nggak ada bezel. Tapi pas video ini dibuat, harga monitor ini masih kekeh di 2,5 juta. Beda 600.000 sih sama Dell ini, mendingan gue beli Daxa Air Pro Wireless ya. Warna putih silver gini sih gue rasa cocok buat kalian taruh di front desk tempat resepsionis misalkan terima tamu. Jadi tamu pas datang kan dia akan lihat backnya itu warna putih. Dia akan merasa wah gitu ya, image-nya udah mantep kan di mata mereka. Padahal cuma 1,9 juta sebenarnya. Atau putih gini bisa kalian pakai sendiri juga. Bisa sebagai mood booster kalian kerja lah. Kan enak lihat putih-putih semua. Atau bikin setup serba RGB putih-putih. Kalau kalian orang yang tipe kayak gitu. Di sisi lain, kalau kalian lebih pentingin value to performance-nya dibanding estetika, di harga 1,6 juta sebenarnya udah ngeri-ngeri persaingannya karena ada ViewSonic yang banting harga di VX2481. Udah ada speaker dan garansi 3 tahun juga. Samsung dengan stand model gaming, kalau lu suka. ThinkVision E24 dengan warna akurat dan ergonomic stand, speaker pula. Dan brand lainnya di kelas ini yang kalau gue bahas satu persatu sih panjang banget dan gak akan ada habis-habisnya. Terlalu banyak. Gue rasa yang paling kena dampaknya paling besar adalah pemenang kita di GTD Top 10 pertama ya. 24 inch di bawah 2 juta. AOC G25 yang masih kekeh di 1,8 juta. Nambah 100.000 lu dapetin yang lebih baik jauh daripada AOC itu ya. Desainnya jauh lebih estetika, warna putihnya lu dapet. Nggak ada di brand lain. 100.000 doang. Oke, AOC masih turun harga sih di G25. Kayaknya semua seri S untuk tahun 21 yang ada tulisan 21 Dell-nya kita udah lengkap ya reviewnya dari 24 inch, 27 inch 1440p dan 27 inch 4K. Bisa cek di video GTD belum lama kita post atau sekalian gue taruh di card di atas. Itu review kita untuk Dell S2421HN monitor entry level 24 inch 75Hz. Satu-satunya di bawah 2 juta dengan warna putih yang mewah. Gue Eldon dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap